Spiritualitas hidup beriman di zaman virtual, ya, itu judul yang diberikan pada saya. Ketika mendapat WA dari Mbak Ratih tentang judul ini, saya langsung ingat dengan dokumen aktual ini ya, gereja dan internet, etika dalam internet, dan perkembangan cepat yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus. Yang C ini Paus Yohanes Paulus, kedua yang A dan B itu dari Pontifical Council for Social Commission, ya, jadi Komisi Sosial, Komsosnya Vatikan begitu. Saya cek dulu, mohon maaf, ini terbaca nggak ya share screen saya? Terbaca, Romo. Oke, terbaca. Puji Tuhan, Iya, saya pikir tadi tiwas aku ngoceh jebule urung muncul ya. sudah, Romo. Sudah muncul ya, ya itu gambarnya ada Oke. di situ. Dan zaman virtual ini salah satu ekspresi simboliknya seperti tampak dalam layar. Nah, saya akan mengolah dan membagikan tema ini dalam dua bagian, dimulai dengan yang pertama saya balik memahami zaman virtual itu apa, dan kemudian nanti kita mencoba mengerti, dan pasti panjenengan semua sudah menghayati, moga-moga yang saya sampaikan itu meneguhkan ya. Dan dengan begitu saya bersyukur. Ya, bersyukur karena apa yang saya pikirkan, yang saya alami, yang saya bagikan ternyata sudah menjadi pengalaman panjenengan semua. Ya, spiritualitas hidup beriman di tengah era zaman virtual gitu ya. Syukur-syukur kalau ada yang baru, ya itu pasti bukan dari saya, tapi dari Spiritus, ya, dari Roh Kudus yang menggerakkan. Kalau yang saya sampaikan nanti sama sekali nggak ada yang baru, dan Romo wis ngerti kabeh, aku udah tahu semua. Saya juga mengatakan syukur pada Allah, ternyata apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan, yang saya alami, sejalan dengan panjenengan semua. Sehingga Konsili Vatikan kedua, khususnya Gaudium et Spes artikel 1, apa yang terjadi di dunia ini menjadi apa yang kualami, itu terwujud ya, Gaudium et Spes artikel 1 itu. Maka di dalam dua ranah ini, pemahaman dan pengalaman itu akan saya bagikan. Nah, memahami makna zaman virtual, saya mencoba untuk buka-buka kamus nih, kamus virtual, kecuali yang kamus besar bahasa Indonesia, saya punya versi print out-nya, cetaknya cukup tebal, tetapi ada juga pertolongan dari buah-buah virtualitas dari dictionary Oxford Languages, ya saya temukan kata virtual itu artinya apa, dan kemudian dari Merriam ya, Webster ya, itu seperti apa. Nah, ternyata ya tidak beda-beda antara yang di Oxford dan di Merriam, juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Ya, maka kita dari akar kata itu dan juga pemaknaannya, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional dalam bahasa Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa virtual bisa kita pahami sebagai aktivitas yang dilakukan mirip dengan versi aslinya, ya. Miripnya, bukan yang asli tapi memiliki keserupaan, termasuk emosi, rasa, perasaan, minus touching ya, minus sentuhan-sentuhan secara langsung yang disebut dengan perjumpaan nyata ya, real dalam realitas. Tapi virtual juga disebut realitas ya, meskipun mirip dengan versi aslinya. Yang dalam prakteknya biasanya dibantu dengan sarana prasarana teknologi ya, seperti internet, gadget, dan komputer. Itu yang disebut dengan realitas virtual, artinya di situ. Nah,
Lalu bagaimana kita mengerti satu zaman virtual? Zaman virtual berarti zaman atau era kehidupan yang ditandai dengan aktivitas yang dilakukan dengan bantuan. Ya, kata bantuan saya cetak tebal, dan green karena apa? Bernilai positif. Ya, bernilai positif. Nanti akan kita lihat spirit dalam konteks hidup beriman, gereja memandang juga positif. Sarana-sarana, sarana prasarana teknologi digital seperti gadget, internet, dan komputer. Dan itu semua membuat kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu melalui Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, website, podcast, TikTok, dan lainnya. Dan lainnya ini bisa diisi misalnya sekarang ini broadcast melalui WA, ya WhatsApp. Bahkan WhatsApp bisa menjadi satu komunitas tersendiri, ada grup, ada baik itu yang interaktif maupun broadcast yang monolog, tetapi sampai kepada masing-masing pribadi yang dituju. Kalau saya mengirimkan renungan harian yang sudah saya olah di YouTube, saya kirim melalui broadcast list, masing-masing list itu terdapat 256. Sekali kirim tertuju pada 256. Kalau ada 10 broadcast berarti terkirim sekali kirim itu 10 kali kirim kepada 2.560 orang. Ya, seperti itu. Itu WA. Ya, masih dengan yang lain. SMS saya kira sekarang sudah tidak terlalu laku, tapi message ya messenger itu juga ditempuh. Jadi dan lainnya itu bisa macam-macam. Nah, kalau kita bicara tentang era virtual, realitas virtual, umumnya ada 3 reality yang digabung menjadi satu. Maka dalam satu desah nafas, virtual techno digital reality, itu realitasnya. Dalam konteks spiritualitas, ini menjadi beban, menjadi kutuk, atau menjadi berkat, ya, burden, curse, or blessing, menjadi laknat atau berkat. Nah, dari situlah, dari realitas itulah lalu kita bisa melihat makna spiritualitas hidup beriman bagi kita, sehingga yang tadinya ini sangat ini saya tutupi ya mereknya, diganti menjadi gambar Roh Kudus ada di sini. Karena apa? Spirit, ya, spiritualitas itu yang diutamakan, yang mau kita renungkan. Spiritualitas hidup beriman di zaman virtual technology digital reality. Is it burden, curse, or blessing? Ya, laknat atau berkat? Kita lihat. Secara pribadi ini pengalaman, ya, pengalaman saya zaman virtual dengan segala macam berkat hasil-hasil teknosain yang ada, nanti juga pengalaman gereja dan ajaran gereja itu sama, kita lihat nanti, tapi ini sharing pengalaman personal. Saya mengalami bagaimana zaman virtual itu menjadi berkat dan bukan laknat, ya, untuk saya sebagai imam. Kendati pun dalam proses realitas teknosain di dunia maya, di zaman virtual, itu ada hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, ya. Komentar-komentar yang sifatnya bullying, ya, membuli, ya, kemudian menghina, menyudutkan, menyerang, meremehkan, itu terjadi. Ya. Tetapi tidak perlu kemudian itu mengurangi aspek berkat dan kemudian memandang zaman virtual sebagai laknat, ya, sebagai kutuk, sebagai curse tadi, ya, sebagai burden, tapi sebagai blessing. Mengapa? Saya juga tidak pernah menyangka satu akun YouTube Angka Endat
berita channel yang dibuat oleh seorang mahasiswa Atmajaya Jakarta waktu itu, sekarang sudah lulus dan kembali ke Manado. Dia orang Manado, Mas Biri Putra Biri, orang Manado. Tiba-tiba ternyata memasukkan saya ini di sini ini sebagai 10 pastor Katolik yang terpopuler, ya, bukan soal popularitas yang saya syukuri, tetapi bahwa ternyata segala sesuatu yang saya lakukan dan kemudian direkam, dibagikan, diwartakan melalui virtual techno digital itu menjadi berkat, ya, menjadi berkat terutama dalam konteks kerukunan dan persaudaraan lintas agama tanpa diskriminasi sebagai warga bangsa Indonesia. Dan itu kemudian yang mendorong saya di akun YouTube saya sendiri, di Alois Budi Purnomo TV. Kemarin ini saya screenshot 35.000 subscriber, ya. Sekarang ini tadi saya cek sudah hampir 35.200, ya, sudah 180 sekian begitu. Saya mewartakan di situ peradaban kasih ekologis dengan ketuhanan sebagai dasar untuk membela kemanusiaan, menjaga keutuhan kebangsaan, merawat kesemestaan, dan mewujudkan keadilan, ya. Pancasila banget, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan juga dengan musyawarah yang ada, lalu kesemestaan yang adil, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Itu kekasan dari platform YouTube saya. Di channel YouTube ini, setiap hari saya membagikan renungan harian berdasarkan bacaan harian sesuai penanggalan liturgi Katolik dan merespon situasi-situasi aktual. Ya, itu di Alois Budi Purnomo TV. Kemudian ada di TikTok, yang ini TikTok itu memang tidak banyak karena saya tidak aktif juga. Ya, sesekali versi pendek yang saya unggah di YouTube itu saya share di TikTok dan di IG, di Instagram. Kalau Instagram ini sekarang 5.900, ya, tidak banyak. Nah, ketika kita bicara tentang spiritualitas hidup beriman yang bagi saya menjadi berkat, saya menempatkannya dalam konteks roh, ya, spirit itu roh, spiritus santi, roh suci, roh kudus. Di zaman virtual, umat beriman tetap dan selalu dipanggil untuk tinggal dalam Kristus dan berbuah berlimpah-limpah. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Ini juga sudah menjadi lagu, ya. Saya buat lagu dan juga di YouTube saya sudah saya share lagu yang saya nyanyikan tersebut, kadang-kadang menjadi soundtrack ketika saya sebulan sekali juga bagian dari virtual evangelisasi, mewartakan mewartakan iman melalui mimbar agama Katolik di radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, ya, gitu tagline-nya, ya. Itu radio umum swasta tapi memberi ruang pada saya untuk memberi mimbar agama Katolik sejak Paskah tahun 2004. Pertama kali saya singgah di Semarang, tiba di Semarang itu Februari 2004, lalu Paskah 2004 saya dilamar oleh Radio Gajah Mada FM untuk mengisi rutin sebulan sekali durasi setengah jam. Kalau di tempat-tempat lain itu kita yang bayar, di situ saya tidak membayar tapi boleh mewartakan sabda Tuhan setengah jam. Nah, kadang-kadang di situ soundtrack lagu-lagu saya pilih untuk saya nyanyikan, ya. Minimal 3 lagu dalam setengah jam itu saya bagikan. Nah, ketika kita bicara tentang buah yang berlimpah karena tinggal dalam Kristus, itu tidak lain adalah yang dikatakan Santo Paulus dalam surat kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23 yang disebut dengan buah-buah roh. Yang ada kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan.
Dan persis buah-buah roh ini sangat menantang ketika kita terlibat aktif di media sosial, di realitas virtual. Terutama menanggapi komentar-komentar yang di luar dugaan kita perlu mengedepankan kasih. Ya, kita tetap bersuka cita. Maka prinsip saya, semua komen baik atau tidak baik, itu saya beri love. Gitu ya. Like-nya belum tentu, tapi love-nya pasti. Gitu ya. Tanda bahwa aku mengasihi. Bahkan orang yang berkata buruk terhadapku, saya beri tanda love. Misalnya, ketika saya mengunggah peristiwa sahur Ibu Sinta Nuriyah Wahid yang dilaksanakan di gereja paroki Banjardowo pada Minggu Palma yang lalu, tiba-tiba ada komentar, Romo gendeng, gitu ya, kurang kerjaan, mbok yo fokus ngurusi umat, lah kok malah ngurusi wong Islam, mbok yo fokus pekan suci. Nah, diberi komentar begitu, dan saya jawab, terima kasih, salam gendeng, saya bilang gitu, karena dia bilang Romo gendeng, gitu ya. Jadi ungkapan itu, bahkan ada kalimat, makan saja dari umat, malah yang diunggul-unggulkan orang Islam. Nah, tulisan itu ada, terekam ya, jejak digitalnya. Tidak saya hapus, tidak saya take down, kecuali yang bersangkutan sendiri yang menghapusnya, tapi saya beri tanda love di situ. Yang lain itu marah, Roma itu loh, gitu kok dibilang love, dikasih tanda love. Nah, aku rasanya pengen ngerawus raine, kata. Ada yang komentar begitu. Lalu saya bilang loh, kita harus penuh kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kemurahan hati, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Kita praktekkan di situ. Itulah spiritualitas hidup beriman di zaman virtual yang nyata. Kamu mau ngerawus ini gimana? Wajahnya mau dikerawus gimana? Oh, kamu hanya baca tulisan. Nanti yang kamu kerawus wajahmu sendiri, saya bilang. Kamu marah, yang kamu banteng HP-mu sendiri. Maka tidak perlu direspon dengan nada negatif. Buah roh ada di situ. Itulah persis spiritualitas hidup beriman dalam konteks yang sangat general. Nah, dalam konteks kita, saya akan berbagi 3 hal terkait dengan spiritualitas di zaman virtual sebagai orang beriman. Yang pertama adalah spiritualitas syukur dan sukacita. Pada tanggal 24 Mei 2015, Paus menandatangani ensiklik Laudato Si. Ini kitab suci kedua saya setelah Injil, ya, setelah Alkitab. Karena ensiklik Laudato Si menjadi landasan teoretis atau landasan teoretis ketika saya menyelesaikan disertasi saya di Unika Sugio Pranoto, sehingga gara-gara ensiklik Laudato Si ini saya mendapat banyak berkat yang berlimpah. Studi mematahkan tagline, katanya kalau di Unika itu gampang masuk susah keluar. Siapa bilang? Buktinya saya masuk 2019, saya selesai ujian tertutup, dinyatakan lulus, tertulis di ijazah per tanggal 11 bulan November ya 2021, 11 November 2021, 2 tahun 6 bulan. Nah, ternyata cepat selesai, bahkan para dosen, penguji, pembimbing itu mengapresiasi kerja keras, menghargai cara saya mempertahankan disertasi itu dengan IPK 4. Nah, waktunya cepat, IPK-nya 4. Itu kan berkat berlipat-lipat. Karena apa? Karena saya tinggal di dalam Kristus, bukan karena saya hebat. Nah, rasa syukur dan sukacita itu juga ditawarkan oleh Paus Fransiskus. Dalam Laudato Si, artikel 102 dikatakan, umat manusia telah memasuki era baru dengan kekuatan teknologi yang menempatkan kita di persimpangan jalan. Ada kebingungan, mau kemana nih? Tapi ada aspek yang disyukuri dan mendatangkan sukacita. Kita adalah pewaris 2 abad gelombang-gelombang perubahan yang sangat besar. Produk-produk teknologi disebut mesin uap, kereta api, telegraf, listrik, mobil, pesawat terbang, industri kimia, obat-obatan modern,
teknologi informasi, dan yang lebih mutakhir, revolusi digital, robotika, bioteknologi, nanoteknologi, sekarang malah ada chat GPT. Nah, itu keren banget ya. Artificial intelligence berkembang sedemikian dahsyat, membantu kehidupan kita sebagai umat beriman. Kalau mengutip apa yang dikatakan oleh Marston ya dalam bukunya Artificial Intelligence, The God Killer, ya, itu terbit sesudah ensiklik Laudato Si di tahun yang sama bulan Oktober. Technology might disrupt not just our economy, politics, and philosophy, but also our biology. Lalu saya tambahkan di situ, and also our spirituality and religiosity. Ya, maka saya tambahi merah ABP, itu Alois Budi Purnomo, singkatannya gitu. In the coming decades, AI and biotechnology will give us godlike abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. Jadi ini sudah terjadi. Bahkan di banyak tempat, banyak negara masuk ke aspek religiositas. Di Jepang misalnya, itu sudah ada robot-robot yang memimpin peribadatan gitu ya. Di Jerman ada robot yang mendengarkan konseling gitu ya, meringankan tugas pastornya gitu. Nah, Paus Yohanes Paulus II dalam sapaannya kepada para ilmuwan dan wakil-wakil universitas PBB di Hiroshima tahun 1981 mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek adalah hasil yang menakjubkan, ada rasa syukur dan sukacita dari kreativitas manusia yang diberikan Allah. Lalu Paus Fransiskus mengatakan dalam artikel yang sama, di ensiklik yang sama, Laudato Si, tepatlah untuk bersuka cita atas kemajuan ini dan bersemangat dengan peluang-peluang besar yang terus terbuka di hadapan kita oleh hal-hal baru itu. Teknologi telah membantu mengatasi hal-hal buruk yang tak terhitung jumlahnya, yang menghambat dan membatasi manusia. Jadi ada rasa syukur dan sukacita atas realitas virtual dalam konteks iptek, teknoscience. Paus mengatakan, Paus Fransiskus, teknoscience yang diarahkan dengan baik dapat menghasilkan sarana yang sungguh berharga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, mulai dari peralatan rumah tangga yang bermanfaat hingga sarana prasarana transportasi besar, jembatan-jembatan, bangunan-bangunan, ya, serta ruang-ruang publik, ya, infrastruktur dalam bahasa Presiden Jokowi. Teknosains juga mampu menghasilkan hal-hal yang indah, membantu manusia yang tenggelam dalam dunia materi untuk melompat ke dalam dunia penuh seni. Siapa bisa menyangkal keindahan pesawat terbang dan sejumlah gedung pencakar langit, karya-karya seni dan musik yang berharga sekarang dengan memanfaatkan teknologi baru. Jadi dalam keindahan yang dikejar oleh mereka yang menggunakan peralatan teknis baru dan dalam permenungan atas keindahan tersebut, terjadi suatu lompatan menuju suatu kepenuhan manusiawi yang khas. Ya, aspek positif yang disyukuri dan mendatangkan sukacita dari realitas virtual. Lalu dalam Communio et Progressio, itu satu pesan pastoral yang disampaikan oleh Dewan Kepausan untuk Komsos pada tahun 1971, dan juga dalam gereja dan internet nomor 1 itu sama sumbernya. Gereja memandang sarana-sarana ini sebagai anugerah-anugerah Allah. Jadi jamak, bukan hanya anugerah Allah, tetapi anugerah-anugerah. Buah berlimpah tadi Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8 begitu ya. Sesuai rencana penyelenggaraan ilahi. Itu dimaksudkan untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan agar menjadi teman sekerja dalam rencana-rencana penyelamatannya. Jadi ada dimensi soteriologis di situ, ada dimensi penyelamatan.
di balik realitas virtual di zaman virtual. Paus Yohanes Paulus II dalam pesan untuk Hari Komunikasi Sedunia yang ke-34 tahun 2000 mengatakan, sejarah komunikasi manusia menyerupai sebuah perjalanan yang panjang yang menuntun umat manusia dari proyek Babel yang sombong dengan akibat kekacauan dan saling tidak memahami, sampai pada Pentakosta dan karunia bahasa-bahasa. Ada pemulihan komunikasi yang berpusat pada Yesus melalui tindakan Roh Kudus. Inilah alasan untuk bersyukur dan bersukacita bersama gereja yang secara positif memandang realitas zaman virtual. Yang kedua, spiritualitas misioner evangelisasi. Ya, disebutkan dalam gereja dan internet dan juga Aetatis Novae, sama itu diterbitkan oleh Dewan Kepausan untuk Komsos. Komunikasi di dalam dan oleh gereja secara hakiki merupakan komunikasi kabar baik dari Yesus Kristus, merupakan suatu pewartaan Injil sebagai sabda profetis yang membebaskan umat manusia, merupakan kesaksian mengenai kebenaran ilahi dan tujuan manusia yang transenden dalam menghadapi sekularisasi yang radikal ini, merupakan kesaksian mengenai keadilan dan persatuan di antara bangsa-bangsa, orang-orang dan kebudayaan, termasuk agama-agama yang diberikan dalam solidaritas dengan semua kaum beriman menghadapi konflik dan perpecahan. Wah, ini dahsyat ya, Ibu Bapak, saudara-saudara. Itu teri botok gitu ya, ngeri tok gitu ya. Statement-statement gereja terhadap realitas virtual ya, di zaman virtual, tidak dengan cara pandang negatif, meskipun nanti ada sikap-sikap kritis, tetapi tidak menjustifikasi negatif ya, tidak suudon dalam bahasa kawan-kawan yang beragama Islam, tapi husnuzon gitu ya, tidak curiga tapi berpandangan positif. Dikatakan media komunikasi sosial memberi manfaat-manfaat penting dan keuntungan-keuntungan dari perspektif religius. Ya, media Komsos membawa berita-berita dan informasi mengenai peristiwa-peristiwa keagamaan, gagasan-gagasan keagamaan, renungan, kupasan firman, katekese sedikit, ya, Katoliku keren, Katoliku hebat, dan masih banyak lagi. Ya, gagasan-gagasan keagamaan itu disampaikan. Di samping juga yang nyinyir-nyinyir dan kemudian sok apologetik, tapi kemudian yang ditebarkan adalah kebencian dan salah paham, gitu ya. Kita bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh agama. Media merupakan alat untuk evangelisasi dan katekese. Aspek positif di sini. Ya, spiritualitas, evangelisasi, dan katekese, misioner dan evangelisasi. Dari hari ke hari, media Komsos memberi informasi, dorongan, serta kesempatan untuk beribadat bagi orang-orang yang terpaksa harus tinggal di rumah mereka atau lembaga mereka. Untuk para lansia, mereka yang sakit. Maka saya tidak serta-merta setuju ketika, wow, pandemi sudah selesai, misa online tutup saja, nggak boleh. Kita melayani mereka yang nggak bisa ke gereja karena alasan yang esensial dan fundamental, sakit. Ya, karena situasi tertentu. Tetap harus dilayani, jangan diabaikan. Ya, itu masuk dalam kategori KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, sakit. Gitu ya. Harus dilayani. Nah, syukur pada Allah masih ada gereja-gereja, keuskupan-keuskupan yang tetap memberi ruang untuk misa online. Meskipun nanti kita bersikap kritis juga ya, di bawahnya. Walaupun realitas virtual dunia maya tidak dapat menggantikan komunitas antar pribadi yang otentik dan realitas sakramen-sakramen dan liturgi atau pewartaan Injil seketika dan langsung. Sentuhan tadi, direct touching. Ya, internet dapat melengkapi hal-hal tersebut, mendorong orang-orang untuk menghayati iman secara lebih penuh dan memperkaya kehidupan religius para pengguna, terutama yang harus tinggal di rumah atau di lembaga karena
keterbatasan fisik karena penyandang disabilitas. Situasi banjir misalnya di paroki saya ini kalau sudah hujan, wah banjir, gitu ya. Jalan-jalan menjadi sungai, daratan malih dadi segoro, macet sampai berjam-jam. Nah, ini Jawa Tengah, kota Semarang, yang puluhan tahun dibiarkan begitu. Ada apa? Gitu kan? Aneh. Mungkin Pak Lurah terlalu sibuk untuk nyapres, Lurah Jawa Tengah, sehingga lupa daerahnya sendiri. Masih banyak yang miskin, daerah-daerah yang masih harus diperhatikan. Tidak lebih jelek, tidak lebih baik dari Lampung, mungkin sama juga, bahkan jalan utama, ya, jalan provinsi, jalan nasional yang ada di sini. Maka Paus Fransiskus mengatakan sudah waktunya untuk menjawab undangan Paus Fransiskus di Evangelii Gaudium yang mengatakan agar kita semua berani dan kreatif dalam tugas memikirkan kembali tujuan, struktur, gaya, dan metode pewartaan Injil di komunitas kita masing-masing. Kreativitas ya, itu diperlukan dalam konteks evangelisasi. Yang ketiga ya, atau terakhir dari sisi spiritualitas, yaitu spiritualitas komunikasi. Dibangun satu komunitas dan kemuritan, ya, 3K, ya, communication, community, dan kalau bahasa Inggrisnya ya 2C and D, ya, discipleship, gitu ya, kemuritan. Paus Benedictus mengatakan teknologi-teknologi baru ya, tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tapi juga komunikasi itu sendiri. Nah, sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kita ini hidup melalui periode yang harus meninggalkan cara hidup lama dan diubah secara transformatif dan kultural. Itu berarti ya, pewartaan, penyebaran informasi dan pengetahuan memberi atau melahirkan kita ke dalam pola dan cara belajar dan berpikir yang baru. Nah, itu disampaikan di tahun 2011 juga dalam rangka mengkritisi dan menyikapi doa-doa yang bersifat online. Itu dikatakan sebelum pandemi, ya, 10 tahun yang lalu atau berapa. Kalau sekarang ya lebih, ya 13 tahun yang lalu. Setiap Natal dan Paskah di masa saya masih remaja, juga Romo Baru, itu selalu senang dan merasa hadir di Vatikan ikut misa malam Natal yang disiarkan Indosiar. Ya. Padahal virtual, tapi saya serasa berada di dalam jaringan komunitas ya, dan kemuritan orang Katolik sedunia. Paling mengesan itu di era Paus Yohanes Paulus II. Karena apa? Paus Yohanes Paulus II menyapa, dan itu yang saya tunggu-tunggu. Ucapan selamat Natal dan selamat Paskah dalam segala bahasa, termasuk Paus Yohanes Paulus II akan selalu mengatakan di masa Natal, selamat Natal, dan di masa Paskah, selamat Paskah. Ya. Semoga semangat Sugija Pranata, beliau mengatakan begitu ya, Sugija, ya belum bisa bilang NG, selalu enggak gitu. Ada paradigm shift di situ ya, paradigm shift yang mengajak kita untuk terbuka ya secara kreatif, kata Paus Fransiskus, dan itulah realitas baru kehidupan kita, kata Paus Benedictus. Nah, dalam konteks komunitas kita harus mengerti siapa audiens kita, dan kita reaching out all audience deeply, ya, menyapa. Bapak Ibu, believe it or not, kalau saya memberikan berkat penutup di renungan harian saya YouTube, ya, semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu ternyata ada tidak sedikit orang yang saya dikirimi foto-fotonya. Istri moto suaminya, suami moto putrinya, istrinya, putrinya, anaknya. Waktu berkat itu HP-nya yang dipakai untuk nonton YouTube saya ditempelkan di batok gitu ya.
ditempelkan di bagian-bagian tubuh yang sakit karena yakin bahwa berkat yang diberikan itu tembus dan sampai berdaya efektif. Dan itu tidak mustahil. Kalau kita kembali ke kemuritan pada era Yesus dan juga kisah para rasul, sentuhan-sentuhan penyembuhan itu bahkan dilakukan secara jarak jauh. Nah, Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Para murid, ya, Rasul Petrus, Yohanes, terutama hanya karena kena bayangannya saja, karena bayangan tubuhnya kena matahari, lalu bayangan tubuhnya itu melewati orang yang sakit sembuh. Nah, inilah realitas rohani yang tak bisa dimungkiri. Maka kita tidak bisa kemudian menjustifikasi begitu saja. Oh, kalau misal online itu tidak sah. Memang tidak ada aspek deeply touching tadi ya, yang direct. Tetapi coba, mana lebih baik? Orang sakit misa online dengan segenap jiwa, raga, dan konsentrasinya, atau juga orang sehatnya, tapi nggak bisa ke gereja, lalu mengalami komuni batin di situ dengan seluruh konsentrasi dan fokusnya, daripada orang yang mensana in corpus sana sini. Tubuhnya ada di gereja, pikirannya kemana-mana melayang dan tidak fokus di liturgi. Tentu idealnya adalah hadir dan fokus, mengalami secara langsung kehadiran Kristus. Dalam konteks audiens di zaman virtual, itu ada komunitas yang disebut digital immigrants ya, kita ini ya, baby boomers itu. Kalau yang era-era generasi Z, ya, milenial itu menjadi digital native. Yang mereka aktif, fun, random access, instant, multitasking, network, live, ya menjadi gaya mereka. Tetapi itulah ya bayi yang lahir di era digital. Bahkan ada seorang bayi, ibunya itu waktu mengandung bayi ini ngidam digital ya. Kalau nggak nonton YouTube itu mual-mual. YouTube yang baik-baik, yang rohani-rohani. Bukan yang membuli, bukan yang menjelek-jelekkan. Doa, lagu-lagu Gregorian, lagu-lagu rohani yang saya unggah di situ. Itu nyaman. Tapi ketika itu nggak dituruti, mual. Ya, seperti orang nyidam. Dan ketika lahir, bayi ini nuangis cenger, nggak diem. Begitu dikasih HP, diem bayinya. Wah, ini ekstrim ya. Tapi this is a reality ya. Tidak ada yang mustahil. Nah, era-era saya itu sebetulnya generasi digital immigrants ya. Saya beradaptasi sesuai dengan pesan spiritualitas yang disampaikan Paus, Gereja Katolik, ya Dewan Kepausan, bahwa kita harus memandang dunia maya, virtual reality dengan teknosain yang menyertainya secara positif sebagai anugerah. Lalu saya yang tadinya pasif, serius, ya serba rapi teratur, lalu merancang dengan apa jangka panjang dengan fokus, lalu individual maunya untuk pendidikan, berubah, ya menyesuaikan, tetapi tetap dengan konteks edukasi dan katekese, evangelisasi, sukacita dan syukur tadi. Nah, tinggal bagian-bagian terakhir. Digital ministry is simply a willingness to innovate in service to our stakeholder. Jadi sekarang ini era virtual membuat kesempatan-kesempatan untuk memberikan pelayanan, ya, pelayanan digital. Pak Theo pasti ingat, Mbak Ratih, teman-teman Unika ingat ya, waktu kita menghadirkan Prof. Reynald Kasali di Solo waktu itu ya, di Solo dengan topik kita hidup di era disrupsi dan digital. Saya salah satu penanya yang mengatakan, Prof, sekarang ini ada GoFood, Gojek, Grab, dan sebagainya, tinggal pencet klik, terkonek dengan siapa yang bisa dan mau melayani. Lalu saya waktu itu usul, is it possible there is
gopris, saya bilang itu. Butuh doa, minyak suci, konseling, tinggal pencet aplikasi GoPris, klik Romo terdekat yang siap available, langsung melayani. Ya, terutama yang minyak suci ini, nggak boleh ditunda. Ya, makin dekat di mana bisa cepat dilayani, as soon as possible, gitu ya, asap. Lalu Prof. Renat menjawab, wah itu disruptif banget, bagus banget. Tapi siapa yang mau ngerjainnya? Mungkin keuskupan. Atau IT-nya Unika, TSI memelopori, ya, FTW memelopori untuk itu. Ada GoPris, satu aplikasi pelayanan doa, minyak suci, pelayanan sakramental jelas sifatnya darurat, ya konseling. Why not? Gitu ya. Itulah digital ministry. Di situ kemudian juga kita mengedukasi orang-orang muda untuk menjadi kudus, sehat, dan humble. Ya, holy, healthy, and humble. Itu yang diharapkan oleh gereja. Nah, maka menggunakan teknologi sebagai yang menolong kita, dapat kita syukuri dengan banyak hal. Ya, kita mengembangkan skills komunikasi, kita mengembangkan kolaborasi, social interaction, ya. Mulai dengan virtual, lalu ada perjumpaan. Nah, konferensi-konferensi akademik sekarang ini, ya, saya beberapa kali mengikuti konferensi internasional diselenggarakan di Rumania, Eropa Timur, meskipun jamnya berbeda, yaitu pengorbanannya selisih 6 jam. Sana mulai jam 5 sore, aku harus melek jam 12 sampai jam 3 pagi, gitu ya. Tapi itulah bagian dari social interaction academically, ya. Lalu ada technical skills, ya, dipandu, dilatih, dan identitas kita dibangun, bukan kehilangan identitas di tengah zaman virtual, tetapi tetap hadir tinggal dalam Kristus dengan penuh syukur, sukacita, mewartakan Injil, membangun komunitas, dan kemuritan. Terakhir, materi saya kalau tidak keliru ini ya, bagian terakhir. Apa yang bisa kita buat sekarang? Siapa yang sudah punya akun Facebook? Facebook memang agak ditinggalkan sekarang ya. Yang jadul-jadul pakai Facebook. Yang anak-anak muda IG, Twitter. Paus Fransiskus itu nge-tweet. Ya, saya kerap kali nge-tag beliau, Pontifex gitu ya, atau beliau setiap hari jam 6.30, 18.30 itu selalu kirim pesan-pesan satu kalimat, ya, pesan-pesan yang bagus di Twitter itu sangat menarik. Ya, kita bisa mengikuti pesan-pesan beliau. YouTube, ya, Vatican.va, Vatican News, Catholic Europe, Catholic Message, banyak sekali. Lalu ada web-web yang membantu kita, podcast, TikTok. Apakah ada di antara panjenengan minimal punya IG, ya, TikTok, syukur YouTube, web, bisa untuk podcast, Twitter, ya, Facebook ini yang lalu. Saya punya berapa akun itu bukan karena gaya ganti-ganti, tapi yang lama itu saya nggak bisa masuk, tapi tetap bisa mengakses, cuma nggak bisa sign in ya, karena kodenya lupa, tapi tetap bisa nge-tag ke situ. Dan teman-teman saya 5.000 follower saya sejak awal di Facebook, Alois Purnomo 2, Alois Purnomo 3, itu bisa tersapa di Alois Budi Purnomo PR yang baru ini. Ya, baru berapa 3.000 followers di Facebook yang baru saya buat beberapa bulan lalu. Ada collecting hardware for streaming, ya, online service, connecting people, children ministry, youth ministry, liturgical programs. Itu sangat penting, ya, menggunakan akun-akun dalam rangka pelayanan, katekese, evangelisasi, membangun komunitas, kemudian komunikasi dan kemuritan. Yang belum punya akun nanti silahkan, yang sudah punya syukur pada Allah. Nah, ini referensi yang saya pakai,
nanti bisa dicek sendiri. Ini terakhir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya.